Kalau kita memahami bagaimana Rasulullah itu sebagai orang yang pertama kali mengamalkan Al-Quran, orang yang mempraktekkan Al-Quran, orang yang menjelaskan Al-Quran, orang yang perilakunya sejalan dengan Al-Quran, ketika ada riwayat atau ucapan misalnya yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang bertentangan dengan Al-Quran, pasti itu kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Hadirin hadirat sekalian jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tiada hentinya tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam dan juga nikmatul hidayah. Wa kafa biha min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menggambarkan bagaimana besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Kemarin waktu rekaman bareng Ustaz Hussein kita bahas tentang bagaimana kesempurnaan Islam. Ini penting ya, kita pahami dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita maupun anak-anak kita tentang kesempurnaan agama ini, tentang kesempurnaan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya keluarga kita, anak-anak kita maupun anak didik kita tidak gamang menghadapi perubahan yang begitu dahsyat pada saat ini, menghadapi berbagai kemajuan yang terjadi di abad ini. Jangan sampai anak kita seperti katak dalam tempurung, ketika keluar terkaget-kaget. Akhirnya ketika keluar terkaget-kaget melihat kemajuan zaman, kemajuan teknologi, sehingga kemudian melihat apa yang biasa difahaminya, apa yang biasa digelutinya setiap hari, dianggap sebagai sesuatu yang sudah out of date, yang sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Padahal risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau melainkan untuk seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan juga bagaimana Nabi kita ini adalah sebagai Rasul terakhir,
ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad bukanlah salah seorang aba ahadin, sebagai ayah dari salah seorang laki-laki dewasa di antara kalian. Ayat ini turun untuk membantah yang pertama, bahwasanya anak angkat ya, sebagai dinasabkan sebagai anak kandung ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah, dan bahkan sebelum turun ayat ini Zaid bin Harithah ini dipanggil ya, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad ya. Karena memang Rasulullah SAW sayang kepada Zaid bin Harithah ini, termasuk minas sabiqin al-awwalin ya, orang-orang yang masuk Islam, kelompok pertama, dan sampai dikenal Zaid bin Harithah ini hibbu Rasulillah ya, sebagai kecintaannya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah memang mengangkat anak dan sayang kepada Zaid bin Harithah ini, sehingga disebut kemudian Zaid bin Muhammad ya, orang-orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Allah menegaskan maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad bukanlah sebagai ayah ya, bapak dari laki-laki dewasa di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah sebagai utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan sebagai penutup para nabi. Ini berarti risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan risalah yang ditujukan untuk seluruh umat ya, seluruh bangsa, dan juga risalah Nabi kita adalah merupakan risalah terakhir. Risalah terakhir tentunya bukan untuk zaman Nabi saja, zaman sekarang maupun zaman akan datang. Oleh karena itu risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pasti, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkannya untuk seluruh masa sampai yaumil qiyamah. Oleh karena itu pasti risalahnya ini akan sejalan sesuai dengan kemajuan zaman. Hadirin dan hadirat sekalian, ini penting ya kita fahami ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Jangan sampai ya, kita gambarkan ya, kita umpamakan, karena kita di Indonesia ini banyak ya, alhamdulillah kita terlahir dalam keadaan muslim kan. Ayah ibu kita muslim, kita terlahir dalam keluarga muslim, dan kita menjadi alhamdulillah minal muslimin ya. Tapi jangan sampai ya, hal ini berlalu begitu saja, nikmat yang begitu besar ini ya, sehingga kita tidak sama sekali menghargai karunia yang besar ini. Seperti misalnya anak kecil diberikan berlian yang besar seperti ini, karena dia nggak ngerti nilai dari berlian tersebut, mungkin dianggap sama seperti mainan-mainan yang lainnya, bisa dibuang ya, atau diabaikan seperti itu. Itu kalau kita tidak mengerti tentang nilai agama kita ini, tidak memahami kebesaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengerti tentang keagungan Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat al-khalidah, mukjizat yang kekal, tidak seperti mukjizat-mukjizat di zaman dahulu yang bersifat temporer, yang bersifat lokal, yang hanya bisa disaksikan oleh umat-umat yang hidup pada zaman tersebut. Mukjizat Nabi Musa misalnya tongkat menjadi ular
atau tangannya yang bersinar seperti itu, atau bisa membelah lautan. Ini mukjizat hebat. Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, penyakit belang. Itu adalah mukjizat hebat, tapi itu hanya bisa disaksikan oleh umat yang hidup pada zamannya. Akan tetapi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping juga ada mukjizat-mukjizat yang bersifat lokal, ya, seperti kita sering dengar dalam riwayat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika dalam satu peperangan sahabat-sahabat Nabinya kekurangan air, kehabisan bekal air, Rasulullah minta, apakah ada sisa-sisa air yang masih ada di girbah-girbah kalian. Sahabat-sahabat cari semuanya, kemudian dituang di satu, kayak kita baskom gitu, tempat air, tuang sedikit. Akhirnya kemudian Rasulullah letakkan tangannya di situ, kemudian air mengalir dari jari jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat isi semua girbah-girbahnya, tempat-tempat airnya, dan mereka minum semua dari mukjizat itu. Sama seperti mukjizat Nabi Musa, ya, ketika mengetukkan tongkatnya ke batu, fanfajarat minhu 12 aina, ya, maka mancar dari batu itu 12 mata air. Ya, itu juga ini yang disebut mukjizat yang sifatnya lokal dan hanya bisa disaksikan oleh umat yang hadir pada waktu itu. Kita tinggal dengar ceritanya saja. Tapi mukjizat yang terbesar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an ini. Al-Quran merupakan mukjizat yang sampai sekarang kita bisa saksikan, kita bisa lihat, kita bisa baca, kita bisa gali ilmu pengetahuan di sana, kita mendapatkan petunjuk dari sana. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, wa kitabum mubin, dan juga kitab yang begitu jelas dan menjelaskan. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 15 ya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian utusan kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang menjelaskan banyak hal yang kalian sembunyikan dari kitab Taurat maksudnya. Karena orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka mengajarkan dari Taurat, ya, mereka ajarkan, ya, sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ketika di sana ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka, disembunyikan. Oleh karena itu Allah terangkan di sini, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Yang mana Rasul ini menjelaskan banyak hal yang kalian sembunyikan dari Alkitab tersebut. Wa ya'fu an katsir, tapi juga enggak dibongkar semua, tapi Allah memaafkan dari banyak hal. Wa ya'fu an katsir. Lalu kembali Allah tegaskan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian nurun wa kitabum mubin, cahaya dan kitab yang jelas dan menjelaskan. Ini Allah gambarkan bagaimana Al-Quran itu sebagai cahaya, nur,
Ini kalau dalam tafsir sering disebut sebagai ataf tafsir, nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian nur arti cahaya, wa kitabum mubin dan kitab yang jelas. Nah, kitab mubin ini sama juga nur. Ya, sebagian mufassir juga menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan nur adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tidak salah, ya, karena Rasulullah SAW juga merupakan nur cahaya yang menerangi kegelapan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai penjelmaan dari Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW adalah merupakan Al-Quran yang berjalan, karena perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tindak tanduknya itu selalu sejalan dengan Al-Quranul Karim. Ya, oleh karena itu sering kita katakan, ketika kita mendengar atau mendapatkan, membaca satu riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran, di mana riwayat itu dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung kita tolak. Ini nggak mungkin. Hati kita harus ngeblok ini. Kalau kita meyakini, kalau kita mencintai, kalau kita memahami bagaimana Rasulullah itu sebagai orang yang pertama kali mengamalkan Al-Quran, orang yang mempraktekkan Al-Quran, orang yang menjelaskan Al-Quran, orang yang perilakunya sejalan dengan Al-Quran, ketika ada riwayat atau ya, ucapan misalnya yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang bertentangan dengan Al-Quran, pasti itu kebohongan. Pasti itu kebohongan. Karena Rasulullah nggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalau kita katakan, oh itu ini secara riwayat sanadnya sahih, kita mau menuduhkan Rasulullah, berarti Rasulullah, kamu nuduh Rasulullah itu bertentangan dengan Al-Quran. Ini buhtanun azim, ini kedustaan yang sangat besar. Ini hati-hati, ini penting sekali. Ya. Karena Rasulullah SAW adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu ya, memberi peringatan dengan Al-Quran. Ya. Wa innahu la dzikrun laka wa liqaumik. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai peringatan buat engkau dan juga buat kaummu. Jadi Rasulullah SAW, ya, kalau ditafsirkan di sini nur sebagai Rasulullah, itu juga ya sejalan, ya, itu juga benar. Tapi memang Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dan gambarkan sebagai nur, sebagai cahaya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana Al-Quran ini Allah sebutkan nur, ya. Allah sebutkan nur, ya, di dalam surah banyak, ya. Di antaranya adalah qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, yang tadi, ya, atau di dalam surah ya, Al-A'raf apa? Wattaba'un nura alladzi unzila ilaihi, ya, wattaba'un nura alladzi unzila ilaihi, dan mereka mengikuti an-nur, ya, menggambarkan ya, bagaimana umat Nabi Muhammad SAW yang menghormati nabinya, ya, mencintai nabinya, dan juga ya, mengikuti ya, cahaya yang diturunkan bersama Nabi, ya. Ini dalam surah Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi.
Maka orang-orang yang beriman dengan Nabi yang disebutkan tadi di atas, Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai An-Nabiyil Ummi, wa'azzaruhu, ya, dan menyokongnya, mendukungnya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti nur yang diturunkan bersamanya, ya, maksudnya adalah Al-Quran. Ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang al-muflihun, yang beruntung. Nah, ini jadi jelas sekali, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah merupakan nur, cahaya yang akan memberikan penerangan kepada kita, dan juga Nabi kita merupakan nur. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan hidayah bihi, dengannya, ya, ini dengan Al-Qur'an, ya, juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini dhamirnya bukan bihima, ya. Kalau ada Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an, berarti ini bihima harusnya, ya. Ada nur, ada kitabim mubin, ya. Kalau dhamir itu kembalinya harus kalau sesuai dengan apa yang disebutkan, ya. Misalnya Ja'a Ahmad wa Ali, ya, ya. Misalnya fara'aituhuma, maka aku lihat keduanya, ya. Itu karena nyebutnya dua orang, aku bilang pakai huma, ya. Kalau ini awalnya disebut dua objek, ya, dua hal, yaitu kitab dan nur. Tapi Allah sebutkan hanya tunggal di sini. Yahdi bihi, bukan yahdi bihima, ya. Karena satu yang pertama, menurut penafsiran yang pertama tadi, bahwasanya an-nur wal kitab itu adalah satu kesatuan, ya. Alkitab, Al-Qur'an sebagai nur, juga dia sebagai Alkitab. Ini sering disebut seperti waw atafnya ini sebagai ataf tafsir namanya, atau ataf bayan sebagai penjelasan. Ini sering kita ucapkan, sering juga kita sebutkan. Misalnya sering seorang kalau MC mau menyebutkan, ya, sekarang kita akan mendengarkan ceramah dari Al-Ustadz Al-Fadil, ya, baru sebutkan namanya, padahal dia juga maksudnya. Jadi pujian-pujian sebelumnya itu, ya, baru namanya terakhir disebutkan, ya. Nah, itu juga termasuk gaya bahasa yang biasa sering diungkapkan, ya. Jadi mengungkapkan satu orang tapi disebutkan dengan gelarnya macam-macam, ya. Ini itu juga seperti itu bisa. Jadi yang pertama tadi, telah datang kepada kalian dari Allah nur wa kitabum mubin, maksudnya kedua-duanya ini adalah Al-Qur'an, nur Al-Qur'an, Alkitab juga Al-Qur'an. Atau, ya, kalau disebut itu nurnya adalah Nabi Muhammad, wal kitabnya Al-Qur'an. Kemudian kenapa dhamirnya sini bihi? Karena Nabi Muhammad SAW sudah menyatu dengan Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an, Rasulullah SAW disebutkan itu sebagai, ya, Al-Qur'an yang berjalan, ya. Seperti Sayyidatina Aisyah bilang ketika ditanya, ya, tentang akhlaknya Rasulullah, dibilang kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu juga di sini Allah sebutkan yahdi bihi, Allah memberikan petunjuk bihi, dengannya, dengan Al-Qur'anul Karim itu, ya, manittaba'a ridwanahu, orang-orang yang mau mengikuti keridhaan Allah, ya, mengikuti keridhaannya, diberikan petunjuk kepada apa? Subulas salam, ke jalan kedamaian, ke jalan kesejahteraan. Jadi Al-Quran ini membawa kesejahteraan. Enggak mungkin orang yang mengikuti Al-Quran itu supaya dia belangsak, enggak. Rasulullah sampai bilang, Allah teruskan surat Taha, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepada engkau Al-Quran
supaya kamu binasa, enggak. Supaya kamu susah, enggak. Kalau kita mengamalkan Al-Quran, menjalankan Al-Quran, kita akan dapatkan kedamaian. Kita akan melihat betapa indahnya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Tidak seperti kalau kita mengabaikan Al-Quran, kita dapat dari riwayat. Kita akan melihat bagaimana agama kok kaku, agama ini kok ketinggalan zaman, ya. Agama ini kok nyuruhnya susah kita, ya. Banyak seperti itu, ya. Kita harus kembali, ya, kepada ajaran Nabi, ya, dengan yang dibawakan hanya riwayat-riwayat yang padahal tidak difahami secara benar seperti itu. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran ini pasti akan sejalan dengan perkembangan zaman, pasti akan sesuai untuk setiap generasi, sesuai di zaman Rasul, sesuai di zaman sahabat, sesuai di zaman tabi'in, sesuai di zaman kita sekarang, dan juga sesuai di zaman anak-anak cucu kita nanti, pasti sesuai. Nah, itu kalau kita berpedomannya kepada Al-Quranul Karim, kemudian kalau ada riwayat kita bisa cocokkan dengan Al-Quran, ya. Kemarin juga ketika rekaman dengan Ustaz Hussein, kita terangkan bagaimana apa yang ada di dalam Al-Quran ini daripada petunjuk. Di sana nanti ada, ya, ada hal-hal yang baku, yang sudah fix, yang sudah tetap, itu yang disebut ats-tsawabit, ya, dari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga dalam kitab-kitab sebelumnya sebenarnya, ya. Yang tetap itu seperti masalah tauhid, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sejak zaman Nabi dahulu, ya, para nabi-nabi terdahulu berbicara masalah tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah, ya, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada malaikatnya, beriman akan adanya jannah wan nar, beriman akan adanya yaumul hisab. Ini semuanya menyampaikan sama, ya, tidak ada yang beda. Ini adalah sesuatu yang ats-tsawabit, namanya sesuatu yang sudah fix. Juga mengenai akhlak, ya, akhlak, ya, kejujuran, ya, keadilan, ya, amanah, ya, berbicara yang benar, ya, malu, ya, dalam hal melaksanakan, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, ya, itu adalah merupakan akhlak yang dari dulu, ya, nggak akan berubah. Nggak kalau dulu berbohong tidak boleh, kalau sekarang jadi boleh, enggak, ya. Yang dulu berbuat zalim nggak boleh, sekarang boleh, enggak, ya. Tetap sampai kapanpun ini adalah merupakan sesuatu hal yang fix, yang nggak bisa berubah. Juga dari ibadah mahdhah, ya, yang kita sebut ibadah mahdhah ini ibadah yang ritual yang sudah dicontohkan oleh Nabi, seperti sholat, ya, kita diperintahkan sholat 5 waktu, ya, 5 kali sehari. Ini pelaksanaannya sudah dicontohkan kepada Nabi. Salat subuh 2 rakaat. Enggak, zaman sekarang mungkin biar lebih banyak pahalanya kita tambahin jadi 4 rakaat atau 5 rakaat, enggak boleh, ya. Ya, seperti itu. Atau sholat itu sudah ditentukan waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Ini sekarang zaman sibuk kita, tergabung aja semuanya supaya jangan repot-repot. Semuanya kita laksanakan di habis sholat subuh, kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, supaya ntar kita nggak sholat lagi. Enggak, ya. Ini sesuatu yang sudah sudah hal yang
yang fix, sudah yang itu tidak berubah lagi. Tapi ada sesuatu yang mutahawilat, sesuatu yang berubah. Yang bisa berubah ada, ya, yang bisa berubah sesuatu yang sesuai dengan kondisi ini, ya, seperti misalnya dalam kita sering terangkan kan dalam masalah zakat, ya, zakatnya tetap tidak berubah, itu adalah kewajiban, ya, tapi jenis-jenis zakatnya apa yang harus dikeluarkan dari zakat tersebut, ya, harta apa saja, nah ini berubah. Zaman dulu, kalau dulu Rasulullah terangkan, oh ya zakat yang wajib itu hanya ya zakat peternakan, ada batasan-batasan, contohnya langsung Nabi, ya, berapa kalau punya kambing, ya, ternak kambing, berapa kambing dia baru keluarkan zakatnya, ada ketentuannya, kalau sapi berapa, kemudian kalau unta berapa, seperti itu. Kemudian zakat pertanian, Rasulullah contohkan zakat dari emas dan perak, ya, berapa kadarnya dicontohkan langsung oleh Rasul pada zaman itu, ya, hanya itu yang dicontohkan. Tapi kemudian zaman sekarang ini, ya, harta yang dimiliki oleh seorang berkembang, ya, apakah kemudian kita mengacu ketika oh zakat ini harus dizakatkan, ini ada hadis nabinya gitu, ya, Nabi contohkan seperti itu. Iya, Rasulullah mencontohkan sesuatu yang ada pada saat itu. Rasulullah nggak mungkin mencontohkan zakat, ya, misalnya penghasilan dari periklanan misalnya, atau penghasilan dari jasa-jasa yang ada pada saat sekarang. Nggak mungkin Rasulullah terangkan hal itu. Zakat misalnya seorang bisnis online misalnya, ya, atau dia menjual software misalnya, ya, yang mana penghasilannya itu wah, begitu besar misalnya, seperti itu. Nah, ini nggak ada zakatnya karena nggak ada zaman Nabi, ya. Kalau mau kita zakatin, ya, zakat profesi misalnya, oh bid'ah ini. Inilah pemahaman yang salah, ya, seperti itu. Karena ini hal-hal yang mutahawilat, sesuatu yang berubah, ya. Setiap saat itu berubah, maka itu ketentuannya pasti ada dalam Al-Quran, ya, sudah ada dalam Al-Quran ketentuannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, ya, sebagian dari segala sesuatu yang baik yang kalian hasilkan. Lihat kalimat Al-Quran pendek seperti ini tapi mencakup berbagai hal. Inilah, ya, yang harus kita pahami, bagaimana Al-Quran ini bisa menjawab tantangan zaman. Terus kemudian dalam hal berbagai hal pun seperti itu, ya, dalam berbagai hal, ya, yang kita hadapi zaman sekarang ini pasti, ya, sesuai dengan Al-Quran itu bisa mengakomodir dan bisa menjawab, ya, kemajuan zaman dan apa yang ada di zaman sekarang ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tadi menyebutkan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan petunjuk dengan Al-Quran dan juga dengan sunnahnya Nabi, ya. Atau manittaba'a ridwanahu subulas salam, orang-orang yang mengikuti keridhaannya diberikan petunjuk ke jalan kemana? Ke jalan-jalan, ya, keselamatan, ke jalan-jalan kesejahteraan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnihi, dan Allah mengeluarkan mereka minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, biidnihi, dengan izinnya, ya. Artinya Allah keluarkan dengan Al-Quran ini kita dari kegelapan. Kalau dulu kegelapan, ya, kemusyrikan, ya, penyembahan berhala pada waktu itu, dan kezaliman yang lainnya, ya, sekarang juga banyak, ya, sama seperti itu. Kalau mungkin sekarang, ya,
tidak menyembah berhala patung, ya, tapi berhalanya macam-macam sekarang. Berhalanya bisa hawa nafsu, berhalanya bisa kedudukan, berhalanya bisa harta, ya, berhalanya bisa jabatan, macam-macam, ya. Karena hal itu berubah, ya. Zaman ini berubah dan juga kondisinya berubah. Nah, Al-Quran ini akan mengeluarkan kita dari kebodohan, ya, dari kegelapan kebodohan seperti itu, ya. Kalau dulu bilang kebodohan atau masa jahiliyah gitu, ya. Masa jahiliyah di sini Rasulullah SAW itu mengeluarkan mereka, ya, dengan Al-Quran ini dari kebodohan, dari kejahilian, dari kegelapan kejahilian, ya, menuju cahaya dalam berbagai hal, ya. Dalam segi tauhid tadi, ya, Allah bersihkan dari kesyirikan, ya. Dalam segi akhlak pun, ya, Allah bersihkan hati mereka itu dari kesombongan, dari rasa hasud, ya, dari ujub dan sebagainya. Nah, ini seperti yang pernah, ya, salah seorang sahabat, ini sebagai terakhir, ya, kalau nggak salah Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dia memanggil Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhuma dengan sebutan ya benas sauda, wahai anak dari perempuan hitam. Ini ucapan merendahkan gitu, ya, ucapan menghinakan. Bilal ibn Rabah yang faham, ya, sudah paham bagaimana dia Islam ini telah mengangkat, ya, martabat manusia yang dia adalah seorang kulit hitam dan juga asalnya seorang hamba sahaya, diangkat oleh Islam. Mendengar masih ada ucapan seperti ini, dia tidak tanggapi, dia adukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah, dipanggil Abu Dzar. Ya Abu Dzar, Rasulullah marah kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau di dalam dirimu ini, engkau ini adalah seorang yang masih dalam dirimu ada sifat-sifat jahiliyah. Kemudian diterangkan, ya, apakah engkau panggil dia itu dengan ibn sauda? Ini adalah ucapan-ucapan jahiliyah sebenarnya, ya. Bagaimana Islam sudah mengangkat derajat manusia, tidak pandang warna kulit, tidak pandang, keturunan, tidak pandang strata kedudukannya di dalam masyarakat, disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih ada ucapan seperti ini. Ini Rasulullah katakan innaka mru'un fika jahiliyah. Ya, Abu Dzar mendengar ini, ya, langsung dia kaget, langsung dia ditundukkan dia mukanya di hadapan Bilal. Ya Bilal, dussa ala khaddi, ya, ya Bilal, injek nih kaki pipi saya nih, ya, supaya kamu memberikan supaya ini menghilangkan rasa kesombongan yang ada di dalam diri saya. Bahwasanya dia mengakui, ya, tidak ada lagi sifat-sifat seperti itu, sifat kesombongan yang merupakan ini adalah hal jahiliyah yang ada sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini juga, ya, sekarang bisa aja terjadi hal-hal seperti ini, sifat jahiliyah, ya, di zaman modern. Nah, kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, kita akan dikeluarkan dari az-zulumat seperti itu ila nur, menuju cahaya biiznihi, dengan izin Allah, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan hidayah mereka ke jalan yang lurus. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.